terbakar apapun yang kita lakukan. Itulah tanda bukti bahwa neraka itu sudah dihuni oleh manusia. Tapi bagi manusia yang sudah taubat dari menjadi Tuhan, maknanya manusia sudah miber dengan sayap-sayapnya menuju Allah, maka manusia hijrah masuk ke dalam surga. Bila sudah hijrah masuk di dalam surga, ketika manusianya terbaiat dulu kemanusiaannya, maka manusianya akan bisa mengabdi, menyembah, melihat langsung Tuhannya di dalam surga. Jadi kalau tidak bisa menyaksikan Allah dulu, jangan harap itu dikatakan ibadah. Itu maksiat. Bila yang kita saksikan masih diri manusia kita. Namun bila yang ada hanya la ilaha illallah, itulah puncak-puncaknya segala ibadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, maknanya kita selama ini mengumpul-ngumpulkan angan-angan kita, panjang angan-angan. Aku kalau punya harta, aku akan beli ini. Kalau punya harta, akan beli itu. Kalau punya harta, aku akan begini. Kalau punya harta, aku akan begitu. Masih menghitung-hitung harta. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Dikira harta, dikira uang, dikira pangkat jabatan itu akan menyenangkan hatinya. Padahal semakin banyak digelontor harta-hartamu, semakin banyak digelontor kesenangan-kesenangan duniamu, malah tambah panas. Jaga dunia, penghuni neraka. Panas terus, tidak ada syukur-syukurnya. Dikasih begini masih kurang, dikasih begitu masih kurang. Bisa membeli apapun dengan murahnya. Kenapa saya katakan murah? Masuk neraka itu sangat amat murah. Beli apa saja untuk pemuas hawa nafsunya dengan mudah. Beli rumah, pokoknya punya uang, beli. Beli mobil, beli. Pemuas hawa nafsunya murah. Tapi bila untuk Tuhannya mahal. Sulit bagi orang-orang yang kikir kepada Tuhannya. Karena manusianya selama ini loyal kepada iblis dan setannya. Murah kepada iblis dan setannya. Murah untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya di hatinya. Ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil hutama. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Nah, mereka yang celaka ini, yang mengumpul-ngumpulkan harta, menghitung-hitung harta, panjang angan-angan, yang mengumpat dan pencela Tuhan, maka akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah. Tamak. Hati yang tamak. Hutoma itu hati yang selalu kurang dan kurang tamak kepada dunia. Ya itulah ketika hatinya manusia tamak, manusianya kan sudah di dalam di dalam neraka. Masih pengakuan diri manusianya yang paling ada, yaitulah neraka dan disiksa. Itulah neraka hutoma itu, dan di dalamnya manusia disiksa terus oleh Allah. Ketakutan hidup di dunia, takut miskin, takut tidak berhasil apa yang ditujunya, takut rugi, takut mati dan sebagainya. Itulah ahli neraka hutoma. Jadi di dalam neraka hutoma itu tempatnya maksiat, manusianya maksiat terus. Apa yang dilakukannya itu semua kemaksiatan. Kenapa? Karena masih manusianya yang jadi Tuhan di dalam dadanya. Ayat yang ke-6.
narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan. Jadi api azab Allah yang dinyalakan itu bukan api-api seperti mancis atau korek ini. Bukan itu api. Api di sisi Allah itu panas yang ada di dalam hati setiap manusia ketika manusianya masih ada. Yaitulah anar. Itulah api yang abadan abada hidup selama-lamanya. Api itu sampai waktu yang ditentukan. Untuk apa dihidupkan Hutoma ini? Api yang di dalam dada ini untuk menyiksa manusianya. Kenapa manusianya disiksa? Bukan Allah yang menyiksa, karena manusianya milih tempat siksaan sendiri. Karena manusianya milih iblis daripada Allah. Milih iblis yang diwujudkan daripada mewujudkan Allah. Apa iblis yang diwujudkan? Diri manusianya yang merasa paling wujud daripada Allah. Allahnya gaib. Itulah yang dimaksud. Manusia milih iblis untuk dijadikan sesembahan. Sehingga manusia menjadi budak-budaknya iblis. Ayat yang ke-7. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang membakar sampai ke hati. Ya inilah yang dimaksud panasnya hati. Yaitulah neraka Hutoma itu yang hatinya tamak dengan dunia. Maka dari itu bimbingan baiat itu yang dibaiat hartanya, yang dibaiat ilmunya, yang dibaiat amalnya, yang dibaiat kepahamannya, yang dibaiat makrifat manusianya. Sehingga terbaiatlah hidup dan badannya, maka manusianya terbang masuk ke dalam surga. Dan di surga itulah tempatnya ibadah, tempatnya mengabdi, tempatnya orang-orang yang berbahagia damai hatinya. Tapi kalau tidak dibaiat dulu kemanusiaannya, maka sayapnya tak akan terpasang untuk dibuat terbang atau melewati wat siratul mustaqim. Jadi jelaslah bahwa neraka itu tempatnya orang-orang bermaksiat. Jadi orang bermaksiat itu wajib masuk neraka dulu baru bisa maksiat. Maknanya manusia disiksa oleh Allah itu wajib masuk dalam pengakuan manusianya dulu yang ada. Masuk ke dalam pengakuan bahwa manusianya yang hidup, yang nampak, yang nyata, baru disiksa manusianya. Itulah yang dimaksud Adam dan Hawa diturunkan ke dunia. Hati yang selalu umek dengan urusan-urusan dunia. Maka dunia itulah yang dibaiat agar manusianya bisa terbang ke sisi Tuhannya. Dan disitulah tempatnya orang-orang yang ahli ibadah. Solatnya di dalam surga, ibadahnya di dalam surga, zikirannya di dalam surga. Kenapa? Karena inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku dan ibadahku, sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Ketika la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika hanya ada Allah, yaitulah surga, yaitulah syahadat, yaitulah solat, yaitulah zakat, yaitulah puasa, yaitulah haji, yaitulah rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Sudah jadi satu, ahad, esa di dalam Allah. Jadi solatnya di situ, di Baitullah. Akhirnya nyatalah qalbun mu'minina Baitullah. Itulah tempatnya orang-orang mukmin. Jadi kita
kita masing-masing sekarang ini bisa menilai kita ini hamba Allah apa hamba setan. Kita ini di dalam neraka apa di dalam surga. Sekarang kita bisa tahu. Tidak usah nunggu nanti yang hoak. Tidak usah nunggu nanti yang angen-angen. Tidak ada nanti.